Oke, mari kita mulai live malam hari ini. Saya coba mau add some moderator. I add moderator. M-Treat ID. Where is M-Treat? Where are you, M-Treat? Where are you not online, M-Treat? Okay, I add M-Treat ID as moderator. And then I want to turn off the comment. Kecanduan minyak si nyong-nyong. And then I pin the question from Mfast, and then I turn off the comment, and then I start. Oke, Bapak Ibu semuanya, akhirnya IHSG-nya merah. IHSG-nya merah. Terus tadi aku ada post di Igoi Channel, aku mau ajak kalian diskusi. Ya, akhirnya IHSG merah. Halo, Laluna Pomeranian, hai. Oke, mari kita ke Igoi untuk melihat chart. Nah, IHSG kalau teman-teman ngikutin berita-berita, pasti beritanya heboh. Break all time high. Padahal break all time high-nya tuh cuma nyenggol dikit doang, twing gitu ya. Ini level tertingginya dia. Terus dia turun lagi ke sini, turun dikit lagi. Nah, yang bikin IHSG terkoreksi ada saham apa aja? Bukalapak, by the way aku ada stories sedikit tentang Bukalapak ini ya. Terutama pas dia IPO, tadi aku diingetin sama satu teman aku, sebenarnya satu netizen sih. Terus Bukalapak ini turun terkoreksi ya. Jadi wait and see dulu aja sebenarnya, kalau nggak ada tanggal 5 ini kelihatan dia udah mulai recover trennya. Tapi wait and see dulu aja. Terus Unilever, ini yang menarik dengan Unilever ya. Unilever ini menariknya gini nih. Dia itu valuasinya tuh udah murah banget sampai standar deviasi -2. Ya teman-teman yang di YT, yang di TokTok ke Igoi yuk ya. Jadi biar bisa lihat chart ya. Sampai ke standar deviasi -2. Terus pas tadi aku ngelihat bid overnya, wih Unilever itu di bidnya tuh ada 2 level tuh ditahan. Lumayan gede gitu loh, puluhan ribu lot. Sementara di sebelah kanannya tuh overnya tuh cuman dikit doang. Jadi pertanyaan saya adalah, meskipun teknikalnya jelek kayak gini, pertanyaan saya adalah, akankah, ini aku nyalain komennya ya, kalian jawab ya, akankah big money masuk ke sini? Karena semua saham yang valuasinya murah itu udah diborong sama investor-investor gede kayak Astra International yang pada ngomong ini secara fundamental sih benar ya, dia kena tantangan BYD, itu benar nggak salah, tapi naik. Terus banyak saham lain juga udah mulai naik. Mitra Adi Perkasa pun retail yang katanya ekonomi lesu, golongan kelas menengah turun. Ini juga tanda akumulasi, belum naik sih, tapi tanda akumulasi. Nah, terus ini Unilever ada apa ya ini ya? Ini bukan recommendation by the way ya. Aku lagi bertanya-tanya juga nih di dalam hati gitu loh. Jadi sekali lagi disclaimer teman-teman yang ikut ini, jangan polos-polos ya yang ikut. Ini aku ajak kalian berpikir, karena kalau kalian cuman polos mengikuti pola pikir yes or no, bener salah, beli enggak, mana yang naik, mana yang potensial, mana yang mau dibuy, kalian bakalan gampang, mohon maaf ya, ditipu atau dibodoh-bodohin sama orang jahat. Bukan orang jahat, kadang-kadang yang ngomong itu juga mungkin bukan jahat tapi dia nggak ngerti gitu loh. Nanti aku kasih tahu contohnya bagaimana. Jadi kalian harus memahami. Nah, secara fundamental Unilever ini growth-nya memang lambat banget gitu loh. Jadi sektor consumer goods juga belum akan bagus gitu ya. Jadi belum akan high Chelsea gitu. Belum akan bagus sektor consumer goods ini. Yang akan bagus itu yang pertama, di sektor real itu udah pasti perbankan dulu, properti dulu gitu loh. Nah, kalau untuk sektor real, consumer goods dan retail itu masih agak-agak lambat. Miss, kok di YT gak di record dari Igoi lagi? Ada kok di tadi pagi. Editorku lagi sakit, editor malam ya. Sebentar. Miss, jangan nebar gelar lagi. Gelar apa sih? Saya sabar toh. Ini tak ajain mikir gitu loh. Nah, jadi kalau secara teknikal ini jelek nih. Nah, ini dia membentuk lower high. Tapi kalau secara bid overnya tadi ini tahanannya lumayan kuat. Nah, terus gimana nih? Apakah Ellen beli? Enggak. Kita wait and see dulu ya. Jadi menunggu pattern pembalikan arah. Kita menunggu nih apakah nanti tiba-tiba
big money-nya ada tiba-tiba masuk, boom, volume gede, wah itu tanda apa? Tanda akumulasi gitu ya. Dan jadi wait and see dulu. Aku mau ngecek dulu kalian ada yang punya nggak di sini. Unilever atau Unilever terlihat masih mahal kah? PBV ratio-nya 31. Oke, jadi aku mau jelasin dulu cara aku melihat valuasinya di sini. Ini bukan dengan membandingkan dengan saham dari sektor yang lain, tapi si Unilever ini aku melihat dia dari historicalnya. Yang kita pakai itu metode rata-rata dari 5 tahun sebelumnya gitu ya. Oke, nggak punya, banyak yang nggak punya. Oke ya, jadi saya mulai memperhatikan ini, Mvest udah mulai memperhatikan, dan kita tapi belum beli. Oke ya. Oke, terus kemudian saya mau bahas dulu beberapa saham dari sektor consumer goods sebelum kita melanjutkan bahas saham-saham yang lain. Atau metals dulu, mau consumer goods atau metals dulu, pilih yang mana? Consumer goods dulu atau metals dulu? Atau construction dulu nih, ada yang nanya, Wika gimana? Aku mau update untuk data CPI-nya, inflasi Amerika sesuai dengan ekspektasi ya, bahkan sedikit lebih bagus dari ekspektasi gitu. Terus data penganggurannya membaik loh. Jadi kalau yang kemarin pakai Samrul, ya ini udah jadi membaik gitu. Jadi intinya sih sebenarnya nggak valid. Oke. Metals dulu atau consumer goods dulu? Baiklah, aku bahas metals dulu karena banyak yang bilang metals. Nanti aku akan bahas lagi consumer goods-nya. Mari kita mulai, kita bahas saham metals. Yuk kita lihat yuk, saham metals. Antam bagaimana kabarnya? Siapa di sini yang punya Antam? Yang punya Antam absen, tulis Antam. Consumer goods aja Miss ya, nanti dibahas kok consumer goods-nya. Antam. Siapa punya Antam? Tulis di sini. Sebelum saya lanjutkan, saya mau Bapak Ibu, teman-teman semuanya, adik, kakak, koko, cici, meme, titi, susu, ii, semuanya, paman, bibi, nonton live-nya, tolong yang komplit, plit sampai akhir, jangan sepotong-sepotong, berbahaya, ya, oke? Oke, punya Antam, cuan apa rugi? Thanks for the hints Senin kemarin. Oke, wish, Mr. Shin punya Antam. Effendi, kamu punya Antam juga, Effendi, aku bilang kirim durian, dia malah mau kirim itu, stik keju, sama-sama kolesterol semua. Oke, mari kita bahas. Bagaimana kabarnya? Antam, aneka tambang. Aneka tambang. Beberapa hari yang lalu kita ada membahas dia membentuk pattern. Jawab di komen. Patternnya yang aku kasih gambar merah-merah ini apa? Jawab di komen. Ini adalah pattern apa? Yang ditotok yang di atas. Silahkan ke Igoy. Punya Antam nyangkut, gak apa-apa, duitnya masih banyak Pak Ayo Ijo. Orang kaya. Pattern apa nih? Ada yang tahu ini mau naik tapi nggak ada duitnya habis. Pattern falling wedges, cakep sekali. Apakah kalian ingat pattern ini beberapa hari kemarin saya mention mirip dengan saham apa? Coba dong tulis di chat room sambil aku bahas Antamnya nih kira-kira potensinya bagaimana. Tulis di chat room. Ya, Antam ini di dalam rentang waktu beberapa hari ya, ini sekitaran bulan Agustus ini, dia bisa berpotensi naik sampai level 1470. Nah, aku mau kasih education buat kalian nih, penting banget ya. Mirip kayak pattern apa? Mirip kayak ini loh, mirip kayak ini loh, PTBA, zaman dia belum naik di sini loh. Mirip kayak gini. Terus mirip pattern apa lagi? BBRI, pinter. BBRI di sini ya. Ini sebenarnya lebih cenderung ke sideways yang ini sih, rectangle sih gitu loh. Nah, terus aku mau kasih kalian satu education ya. Ini Antam, patternnya itu mirip kayak PTBA yang waktu dulu ya. Waktu dulu dia lagi belum lagi pertama breakout. Nah, ini M-Trade udah trading PTBA tuh udah lama ya, udah cuan, kita udah profit taking. Dan berkali-kali cuan, stop lossnya ini sekali doang di sini, tapi ini berkali-kali. Ini dari April, Juli, Agustus kita cuan terus di PTBA-nya. Ya, jadi di sini kita sempat tradingin.
Oke, terus aku mau kasih kalian satu education di sini, very important, very important. Antam sampai harga berapa? Tapi aku mau jelasin dulu tentang PTBA. Di sini ada yang ini ya, aku nggak tahu, ada beberapa buzzer gitu. Saya nggak tahu sih siapa yang ngirim, tapi mereka mencoba untuk bolak-balikin yang saya omongin tuh, cuman akhirnya dijawabin sendiri sama follower saya dan terus di delete sendiri gitu. Mungkin karena dia bingung sendiri, karena follower saya terlalu pintar gitu loh. Jadi mau ngakalin follower saya nggak bisa Yura, nggak bisa. Nggak bisa Yura. Itu yang aku jelasin di ini apa namanya, di Igoi Channel tadi. Oke, contohnya kayak gini. Nanti ada 3 saham yang saya bahas terkait ini. Perhatikan ya. Dia bilang gini, wih, Ellen bilang Antam, PTBA-nya bisa ke 2.900. Oke, mari kita lihat 2.900 apa. Nih ya, aku matiin dulu komennya biar kalian belajar. Sebenarnya saya bukan ngomong bisa ke 2.900. Kalau kalian nanya, potensinya, upside-nya sampai level berapa sih waktu itu ya, PTBA ya. Bisa sampai ke level berapa uptrend-nya? Oh, potensial kalau bulan ini sampai dengan September nanti 2.900 itu bisa kesentuh loh. Kenapa? Wah, tadi saya bikin discussion di Igoi Channel. Kenapa? Aku pengen ngetes nih followerku ini pinter-pinter nggak nih gitu. Ternyata pinter-pinter. Dia bilang gini, ini tuh jadi resisten, Miss Ci gitu. Bu, asal jangan panggil saya Bunda. Paling anti dipanggil Bunda atau panggil Tante. Orang gede dipanggil saya Tante, WA muka tak jawab. Oke ya. Jadi Miss Ci, ya ini lihat nih, ini di 2.900 ada resistance di sini ya. Jadi resistennya dapat dari mana? Resistennya dapat dari ini, gap ini bisa nutup gap di sini. Oh, oke. Resistance itu apa sih? Resistance adalah level harga yang menahan harga naik lebih lanjut. Di sini ini merupakan level psikologis. Kenapa potensi ketahan di sini? Simple. Ini dulu banyak yang dapat dividen di sini, terus anjlok turun harganya. Nah, kena dividen trap kan? Nah, jadi mereka yang beli di atas di 2.900 udah cuan dividen, mereka cenderung akan mulai profit taking. Gak usah di 2.900, dekat 28 2850 akan cenderung profit taking. Sehingga 29 ini menjadi satu area waspada gitu loh. Bukan kalau sorry ya, mohon maaf ya, saya tuh bukan ngatain kalian. Saya ngatain orang yang di luar sana gitu loh. Yang ngambil sepotong-sepotong, makanya bahas nonton live tuh nggak boleh sepotong-potong. Kalau orang yang di luar sana, bukan kamu, yang di luar sana yang BODO tuh artinya males sebenarnya, males ngikutin selengkapnya. Mereka akan ngambil sepotong doang, kayak wah ini tuh apa namanya, dibilang bisa naik sini, kalau nggak bisa naik sini berarti lu GOBLOK lu. Waduh, kalau kayak gitu caranya mendingan jangan trading saham ya. Kalau kayak gitu nggak bisa Yura, ini tuh mesti masukin duitnya deposito aja gitu loh ya. Jadi sekarang aku mau kasih tahu kalian tentang Antam gimana. Oke ya, sekarang Antam. Nah, hal yang sama dengan Antam. Sekarang aku tanya kalian, jangan kalian tanya saya nih. Antam, ini aku hapus deh, aku hapus gambar-gambar ini, aku hapus biar kalian bisa mikir sendiri. Oke, kalau gambar ini aku hapus, aku mau nanya kalian deh, ini kira-kira resistance-nya itu di angka berapa sih? Resistance gunanya apa? Gunanya buat kalian waspada. Ini area profit taking, kira-kira di sini, bukan target. Kalau breakout dari resistance ya masih ngehold aja. Yang di Tok-Tok, yang di Igoi, I'm so sorry I cannot share the chart with you. Jadi langsung ke Igoi aja, yang di Tok-Tok dan YT. Di mana ini? 1.500 atau 1490, 1.500. Pinter. Makanya mau nge-BO-DO-in follower saya. Nggak bisa, Yuda, nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Oke, kenapa di sini 1.500 jadi resisten? Jadi sekarang kalian aja yang jawab, daripada kalau saya ngomong dimanfaatin orang yang BO-DO di luar, bukan kalian BO-DO di luar. Kenapa? Ini kan ditanya ya, ini bisa naik sampai berapa Ci? Kalian miss gitu. Kalian nanya, ada yang nanya, teman-teman pemula. Nah, kalian jawab nih, teman-teman jawab 1.500. Kenapa? Jelasin 1.500 kenapa? Halo Felix Wahyudi. Gampang. 1.500 ini tuh ada low gede di sini, naik terus jebol. Ini banyak nyangkuters. Ini ada yang bilang, weh sebentar. 1455 bisa juga loh jadi resistance. Gak salah ya. Yunus sebentar, nanti GGRM aku bahas ya.
Gak salah gitu loh ya. Jadi nangkep ya. Antam kalau kalian nanya bisa ke berapa, kalian jawab sendiri. Resistance 1500. Jadi itu adalah area untuk kalian waspada. Wih, di sini banyak nyangkuters loh. Swing traders mulai hati-hati. Tapi sekali lagi, end trade tidak menarget. The sky is the only limit for us. Jadi kalau misalkan 1500-nya jebol ke atas, kita akan ikutin terus sampai dia belok ke bawah. Kayak Pakuwon, kita ikutin terus. Tanggal 5 Agustus kita nggak jual. Tapi jika 1500 dia naik situ terus belok lagi ke bawah, nggak bisa ya. Berarti apa? Berarti sebelum kena target dia udah belok, sebelum kena 1500 resisten dia udah belok, kita jual. Nangkep nggak? Nangkep tidak? Chelsea Monica nyangkut, Antam ya udah tunggu aja nggak apa, pokoknya The Fed turunin suku bunga ini bakalan bagus. Oke, sebelum saya lanjutkan bahas patokannya kok beda-beda ya Miss ya. It's kind of half art, half science. You have to learn, you have to study ya di M-Trade Academy. Jualan dengan PD-nya. Santai-santai. Sekarang waktunya investing by the way. Buat kalian yang mau belajar investing, belajarnya di MVest, di emvest.id _LIVE live. Bejimak oramu deng belas DM aku, Bejimak kamu lucu. Tak kasih sesuatu nanti ya. Tak balas besok ya, karena aku ngantuk malam ini. Oke? Terus, kemudian aku mau bahas saham apa lagi nih. Ini metalsnya udah ada Antam, infonya sebenarnya juga cukup menarik. Terus aku mau bahas saham Indofood ya. Jadi aku ganti-ganti seling-seling lah ya. Tadi udah ada metals, sekarang aku bahas saham consumer goods. Nanti kalau ada mau nanya metals lagi, aku bahas lagi nanti. Ya Yunus, gudang garamnya nanti dulu sebentar ya. Tadi aku udah bahas Unilever sedikit. Oke, nah ini lucu nih, Subagio PCT, CC Ellen, HMSP holdernya nambah terus tiap bulan, prospeknya gimana itu? Oke, nanti aku bahas ya, yang di TokTok, yang di YC, mari ke Igoy supaya bisa lihat chartnya. Baiklah, mari kita bahas Indofood. Indofood sukses makmur TBK, MVest cuan banyak dari Indofood. Loh tapi kok CC Ellen lagi, kok jijai ya gue. Sebut-sebut sendiri, jijai sendiri. CC Ellen, Miss Ellen, CC Ellen, ini kenapa dirimu jual Indofood gitu loh di your personal account loh? Tapi kan MVest-nya masih nge-hold saya MVest-nya. Ini cuan up to 11%, waktu masih di bawah juga nambahin terus. So the thing is, if you follow my content religiously, baik di MVest, di M-Trade, di IG, pada tanggal 4 Agustus, hari Minggu, jam 7 malam, kita kasih education, kita kasih gathering untuk para investors kita. Indofood merupakan salah satu saham yang masuk di dalam portfolio desain Invest. Jadi, kenapa bisa masuk di situ? Kok malah Ellen keluar? Oke, alasannya sangat personal sekali, yaitu money management. Portfolio desain Invest tidak hanya dibuat oleh seorang Ellen doang, tapi ini kerja tim dan juga riset ya. Jadi Ellen yang secara personal nggak mau Indofood, ya nggak bisa mempengaruhi portfolio Invest. Nggak sukanya kenapa sih sebenarnya? Bukan nggak suka. Jadi ceritanya begini, di dalam portofolio saya, itu saya punya beberapa saham untuk long term investing. Dan beberapa diantaranya tuh saham banking. Terus kemudian saya punya modal di INDF ini nggak terlalu banyak sebenarnya. Ada INDF, ICBP, dan juga BBNI. Saya pengen ngeringkes 3 saham ini, pertumbuhannya tidak terlalu tinggi. Dan memang saya udah plan kalau BBRI ada koreksi, saya mau masuk ke situ. Ya udahlah, akhirnya saya ringkes jadi saham-saham itu untuk investing supaya saya nggak terlalu banyak mantau karena BBRI saya size-nya di portfolio itu tidak terlalu besar. So the reason is personal ya. Di MVest, emvest.id cuan. MVest itu cuan cuan BBRI, Indofood, ASII, BSDE. Ya, jadi di situ MVest cuan. Nah, nggak tahu, pokoknya tadi ada yang cerita sama saya, yang ngefans banget sama saya gitu ya, itu nulis di Stockbit katanya, itu CC Ellen tadi ngomongin PTBA sampai macam-macam, dicari-cari kesalahan semua. CC Ellen jualan Indofood terus naik. Tak kasih tahu, kamu nggak ikut Invest. Kalau kamu ikut Invest, kamu cuan gitu ya. Jadi mau
mau ngatain saya. Nggak bisa Yura, nggak bisa. Kok Yura terus sih? Kasihan Yura nih nama orang loh. Ya, oke, ya jadi intinya you have to understand the reason why. Oke ya. Sekarang saya mau bahas gudang garam HMSP itu bagaimana. Gudang garam dan HMSP bagaimana? Mau ngakalin my follower, my netizen, nggak bisa. Kok jangan Yura ya, nggak bisa. Siapalah itu? Apa salah Yura ya disebut terus loh ya. Yura nggak ada salah apa-apa gitu ya. Jangan ya dek ya, jangan. Oke, mari kita lihat Indofood. Nah, sekarang kalau buat trading, aku akan kasih lihat resistance-nya lagi. Yang di YT, yang di tok-tok langsung aja ke Igoy. Jadi saya lihat chartnya. Nah, yang di sini perhatikan, ini di 6675, ini kan ada resistance ya. Banyak kalau saham bekas downtrend termasuk Astra International. Waduh, ini bisa setiap jenjang ini resisten semua. Maka perjalanannya dia untuk menjadi uptrend sebenarnya masih sangat panjang. Jadi kalau kalian nanya, ini buat investing telat gak sih? Telat gak sih? Frankly speaking, aku bilang gak telat. Gak telat, buat investing tuh gak telat. Meskipun sudah bukan best price. Nanti kata-kataku dibalik lagi. Kata Ellen, gak telat. Habis itu besok turun, turun itu normal. Dalam jangka pendek itu turun normal. Makanya aku tuh sampai bilang, sampai bercandaan sama Titi di WA sebelum kontennya dia keluar tuh, aku sampai bercandaan gini, aku tuh kok gemes ya sama orang-orang, bukan kalian ya, yang di luar saya yang nonton cuma separuh-separuh, nggak ngikutin bener-bener, tapi mengambil kesimpulan tuh pendek-pendek, maunya instan gitu loh. Jadi maunya instan kan nggak sehat ya, mie instan nggak sehat, semua yang instan tuh menurut saya tuh nggak sehat gitu loh. Ya, jadi perhatikan di sini, aku mau kasih tahu. Kalau kalian nanya buat investing masih bisa nggak sih? Masih bisa, say, masih bisa. Ya, jadi kalau ditanya bakalan ada correction, ya ada normal correction. Masa iya toh sahamnya mbahmu apa naik terus, itu namanya visi, bukan Indofood. Nah, ini satu visi, saham naik terus, mau beli nih, beli oh nggak apa-apa. Paling nanti kalau si BD-nya udah mau profit taking dipentung gulung koming gitu. Oke. Ya, nanti dipentung gulung koming. Yang naik itu bukan sahamnya mbahmu ding, ini visi naik terus ini namanya kelainan. Jadi misalkan ada yang bilang, Ellen bilang gak mau beli visi tapi naik terus. Yuki loh, sing tak maksud DO gitu tuh loh. Sorry ya, bukan ngatain kalian, ngatain orang yang di luar sana gitu loh. Kan sampai gemes toh, aku tuh cinta kalian, sayang sama kalian kok gitu, sayang sama kalian. Jadi makanya kalau kalian ngomongannya kok sekarang belakangan ini lebih tegas ya. Iya, being nice niceku ya kayak gini, karena kalau nice-nya nice yang tipe yang lembek-lembek begitu, yang enggak tegas, itu namanya nothing inside me care enough. Jadi nice tuh kalau kayak gitu, nothing inside me care enough. Aku tidak mau menyinggung siapapun, tapi aku mau menyuarakan apa yang menjadi idealisme dan juga prinsip kita di dalam sistem trading kita. Aku cuman mau nge-share tentang apa yang kita pelajari. Aku share ini simple banget loh. Gampang gampang kalau mau ngikutin itu gampang banget. Loh, ini tanganku otomatis, mulut ngomong, tangan gerak. Ini path-nya. Perhatiin, path-nya ini arahnya dia mau naik ke sini, tapi dia akan sideways terus gini. Ya. Gampang kok kalau kalian nanya, "Ci, bisa nggak, Miss? Bisa nggak sampai level 7.000?" Saya jawab bisa. Kalau kalian pintar, kalian akan nanya apa? Kalau saya jawab sampai 7.000 bisa nggak? Bisa. Kalau kalian pintar, kalian semua pintar. Kenapa? Udah follow M-Trade dan M-Fast. Nanyanya, kapan 7.000? Kemungkinan di akhir tahun bisa nggak? Bisa banget. Pasti nggak? Ya enggak. Gitu loh. Kalau pasti itu namanya apa? Visi. Visi jadi saham ceng-cengan ini. Sorry ya, aku nggak tahu yang punya siapa ya. Mohon maaf ya, ownernya Visi. Bercandaan loh, jangan sebel sama saya. Sebel ya nggak apa-apa sih, saya nggak kenal juga. Oke, kapan? Ya kemungkinan akhir tahun lah, sampai 7.300, 7.000 boleh. Disclaimer gengs, aku bukan dukun. Dukun juga nggak ada yang bisa nebak ini. Miss, agak gemukan ya? Sudah turun 1 kilo. Oke, mari kita bahas saham yang lain, yaitu Gudang Garam dan HMSP. Jangan Visi jadi korban. Kok gitu sih? HMSP dan GGRM, jangan
si Big Man. Oh Miss, nanti malah pada beli visi. Woi, ini bukan rekomendasi ya teman-teman yang masih polos. Iya juga ya, ini siapa sih ngasih tahu? Ferdinand, bener juga. Visi itu bukan recommendation ya, tadi itu lucu-lucuan aja ya, lucu-lucuan ya. Oke, aku mau ngebahas, aku juga sayang Miss Aish, aku sayang kalian juga. Aish. Terus sayang kalau cuan gak traktir. HMSP apakah akan mengekor INDF? GGRM apakah akan mengekor INDF? Terus apa lagi sih? Unilever apakah akan mengekor INDF? Oke, yang di Igoy, yang di YT, yang di TokTok langsung aja ke Igoy. Tanda apakah kalau saya laporan malam-malam? Tanda saya mau cuan. HMSP, besok kita akan gathering MFest. Aku lagi mikir gatheringnya sore apa malam ya. Kalau malam gak ada live. Kalau sore nanti teman-teman investors tuh lagi masih pada kerja sebenarnya. Nanti deh aku bikin polling deh. HMSP tuh murah banget ya. Terus secara valuasi aku nggak punya chartnya di sini valuasinya. Tapi yang jelas valuasinya pasti juga discounted banget gitu ya, dibandingin dengan rata-ratanya. Nah, pertanyaannya, apakah MFest masuk ke sini? Wah, enggak, belum dulu nih, belum. Kenapa? Karena industrinya agak-agak sunset. Ya, industrinya agak sunset. Palingan kita akan masuk untuk trading dulu. Nah, ini apakah sudah akumulasi? Tradingnya juga nggak sekarang ya saya, Jangan nonton live bentar-bentar terus buka WA, terus apalagi kalau kau berpaling ke lain hati, ke live sebelah lompat-lompat sana, lompat live jualan baju apa, jangan ya saya, jangan ya Dek ya. Perhatikan di sini. Ini kemarin tanggal 24 Juli buangan gede, dan setelah itu sebelahnya di tanggal 25 Juli ini juga buangan gede. Jadi HMSP jangan dulu. Kalau misalkan big money-nya masuk dan ternyata dia breakout, kamu tidak telat, kamu tidak ketinggalan. Seandainya dia tiba-tiba naik boom besok sampai ke 730, 745 dengan volume transaksi besar, biarkan. Kenapa biarkan? Biarin dulu lah. Biarin si ikan gedenya masuk dulu gitu loh. Biarin. Jadi HMSP not yet baby. Not yet baby. Gudang garam juga not yet baby. Ini belum ada tanda akumulasi sayangku. Ini nih lihat nih, merah gede-gede kayak gini. Belum. Unilever pun tadi meskipun saya ngelihat secara bid overnya ditahan di bidnya gede, tapi secara technical kita juga ngelihat belum. Tiga-tiga secara valuation dibandingin dengan historical udah murah, tapi no, belum dulu. Ini belum dulu ya. Oke, intinya kayak gitu. Terus kemudian aku mau ngebahas saham. Apalagi ya? Kalian pengen aku bahas saham apa aja sih? Aku mau update beberapa saham di sini. Update neraca dagang di Indonesia turun. Jauh lebih kecil dari perkiraan. Gak apa-apa, tenang aja. Indonesia baik-baik saja. Update laporan keuangan, proyeksi kinerja dan lain sebagainya akan di-share di MFest Gathering besok. MFest Gatheringnya tetap jam 4 deh, because I need my team. Tapi kalau aku kepengen MFest Gatheringnya jam 8. Sekedar ngingetin buat teman-teman bisa buat pertimbangan, hati-hati probabilitas IHSG sejauh ini merah. Oke, tapi IHSG kadang-kadang digerakin sama brand, Bayan, di SSA, Bukalapak, terus apa lagi? Miss on fire banget, nggak on fire sih ini, lapar aku. Inco, mari kita ke Inco. Miss, kenapa sekarang live-nya lucu? Rodok-dol habis dirilis Coach Rio gara-gara 2022 pandemi. Aku udah sering cerita kayaknya, kena panic attack, terus dirilis dia, sembuh, jadi dol. Enggak lah, jadi nyantai aja sekarang, jadi chill, oke ya. Mari kita lihat Inco. Antam, tadi aku mau ngebahas satu lagi saham yang patternnya mirip Antam tuh si Inco. Antam patternnya bakalan kayak gini. Perhatikan di sini. PTBA ini ya tadi yang aku bahas tuh ya. PTBA ini ada bentuknya falling wedges, terus dia naik begini, terus kemudian Antam, dia juga ada breakout baru aja, tadi kalian sudah jawab sendiri. Sekarang Inco, aku mau kalian jawab sendiri juga. Inco gimana Inco? Saya pandu ya. Habis breakout dari pattern apa Inco?
Breakout dari pattern apa, say? Sama kayak si Antam dan PTBA. Ini pattern apa? Falling wedges. Meskipun namanya falling, dia tanda apa? Tanda dia mau naik. Antam terbang belum, Pak? Baru lepas landas. Baru lepas landas, belum terbang. Baru mau lepas landas. Nah, ini Inco juga sama, baru mau naik. Oke, terus saya kasih tahu ya supportnya di 3710. Artinya turun di bawah itu batasi resiko. Jadi, sing pinter ya. Pinternya gimana? Ini tanda bagus, naik. Tapi apakah saham itu adalah kepastian? Mana ada kepastian? Ya, kamu nyebrang jalan aja juga itu bukan kepastian gitu loh. Naik mobil juga belum tentu pasti nyampe rumah, bisa belok-belok dulu, belok ke Indomaret kemana, tiba-tiba lapar, tiba-tiba kebelet ke toilet, ke rest area, sebagainya gitu loh ya. Jadi tidak ada yang namanya kepastian ya. Halo Denzel, thank you udah lihat live aku. Oke, saya mau nanya di sini. Aku tanya aja daripada nanti kalau aku ngomong terus ada buzzer-buzzer yang lucu-lucu, yang nggak ngerti ilmu gitu ya. Dia bisa memanfaatkan. Jadi sekarang aku yang nanya ke kalian. Aku hapus semua gambar ini. Terus aku gambar ulang di sini ya. Ini ngerepotin tim saya sebenarnya. Coretan-coretannya saya hapusin kayak gini, nanti mereka jadi ngegambar ulang. Oke. Ya, perhatikan di sini. Ini breakout dari pattern wedges, falling wedgesnya dia. Pertanyaan saya, halo F4122, susah banget sih namanya. Jangan berat badan, berat badanku biar turun. Ini bakalan ke berapa? Tak tanyai, bisa naik nggak? Bisa sampai ke berapa? Kan breakout, dia mau naik sampai ke berapa? Biar kalian juga paham. Sampai ke berapa, say? Ini berapa nih? 4230. Terus di sini ada apa? MA 200. 4120 sampai 4230. Kenapa di sini? Oh, ini ada high di sini loh. Ini ada high di sini loh, Cini loh, ada high di sini loh. Miss, oh ya. Jadi di sini 4000 dulu terus 4230. Saya tanyain kalau 4200 Inco resistance-nya di sini bisa sampai ke sini. Pertanyaannya kapan? Kemungkinannya tiba-tiba kalau ada yang besok ngomong, "Ye, Cielen kemarin bilang Inco 4220 hari ini nggak nyampe." Ya itu namanya lucu gitu loh. Gemes aku lama-lama, gemes sih gitu loh orang-orang yang bukan kalian. Tahu nggak kenapa? Ini kapan kira-kira? Kasihlah expectation kamu dilonggarin. Akhir Agustus atau sekitaran bulan September gitu loh ya. Jadi ini bisa naik sampai sini. Terus kalau turun gimana? Kasih stop loss dong, say. Masa trading nggak pakai stop loss? Investing yang nggak pakai stop loss. Turun di bawah 3720, batasi resiko gitu. Gampang sih akhir tahun jawabnya. Oh enggak, akhir tahun nggak di situ. Akhir tahun bisa lebih tinggi. Kemungkinan sampai 5000. Ingat kata-kata saya, kemungkinan. Dan harus diupdate terus. Ellen kok nggak pernah ngasih kepastian sih? Emang aku siapa yang ngebandarin Inco? Bandar aja bisa kena pentung bandar lain gitu loh. Oke ya, abis Fed turun bunga. Oke. Miss malam ini bisa lihat live-nya di YT nggak? Ketinggalan live-nya. Editor aku bisa nggak ya? Kayaknya bisa deh. Nggak tahu deh. Pokoknya nonton aja sekarang. Just enjoy it. Oke, mari kita ke APLN dan ke LPKR. Miss, 17 Agustus di IKN. Saham properti sentimen bagus. Aku tuh jujur nggak terlalu percaya sentimen. Nanti aku kasih tahu kenapa. Aku mau ke APLN dan ke LPKR, terus aku mau ke BBRI dan juga ke saham-saham yang lain. Harum aku mau juga, atau harum dulu ya, harum sekalian deh, habis Inco harum dulu deh, terus habis itu APLN, LPKR. Di YT gak ada chat, nanti rekamannya. Halo YT dan Tok ke Igoy biar ada chatnya. Harum udah breakout, biarin aja. Jadi sebenarnya kalau yang baru mau masuk udah breakout pada hari-hari nih ya. Jadi better. Inco lagi retracement sih sekarang. Lagi di Inco lagi di retracement. Antam juga lagi ini. Jadi besok kalau Antam udah naik lagi sih jangan masuk sih ya. Makanya kalau nggak mau telat
masuknya, ikutlah and trade sayangku. Karena meskipun orang bilang, woi telat ini yang sehari ini tanggal berapa 12 Agustus sudah naik baru dibeli, kan kita nge-view-nya bukan dalam sehari, kita view-nya untuk jangka menengah gitu loh. Swing trading dan juga jangka menengah gitu ya. Jadi next resistance Inco sekitar 1400 dan 1570 ya, ini untuk mengantisipasi area-area profit taking. Oke. Terus kemudian aku mau kok Inco sih harum, aku mau bahas APLN dan LPKR. Terus aku mau bahas sektor construction ya, jadi sektor construction, APLN dan LPKR. Careful, APLN ini gerakannya liar banget, termasuk juga LPKR dan ASRI. Ini saham-saham properti yang cenderung liar ya, beberapa saham ini. Nah, jadi kita trading cepat aja gengs, dan resikonya juga lumayan gede. Kalau ditanya bisa naik sampai berapa? Jawab sendiri sekarang di level berapa naiknya. Ini resistance 126. Jadi kalau kalian nanya 126, is it possible? It's really possible. It's possible sampai ke 126. But you have to understand the risk as well gitu loh. Risknya gimana? Resikonya bisa turun sampai level berapa? Oh, kalau turun itu bisa turun sampai level 100. Itu yang saya bilang. Dengan kalau kamu mikir reward, kamu juga harus mikir resikonya gitu loh. Ya, jadi APLN masih boleh beli atau enggak, silahkan dihitung. Misal dari harga, hitung sekarang. Dari harga 113 atau nanti aja nggak apa-apa. Ini pakai gambar aja kelihatan kok. Matiin ya chatnya ya, aku pakein gambar biar kalian bisa lihat ya, risk to reward ratio. Kalau misalkan besok naik di 115, terus upside yang pertama, resistance pertama 126, terus stop loss misalkan di 100. Pertanyaan saya, risk to reward ratio-nya berapa saya? Risk to reward ratio-nya, aduh hilang tulisannya, 0,73. 0,73 itu di bawah 1. Kalau 0,73, jadi area kamu stop loss sama area potensi cuannya, berarti lebih gede stop lossnya, lebih gede resikonya. Mau masuk nggak? Ya terserah, mentalnya masing-masing. Kalau masih belajar ya jangan. Nih, perhatikan di sini. Oh, tapi ini kan ada resistance berikutnya ya. Jangan pembenaran juga gitu loh. Iya, resistance berikutnya potensial di sini. Cuman yang harus dipikir tuh di resikonya dulu gitu. Ini kalau pakai resistance yang di atas ya cuan 1,33, lebih dari 1 itu artinya udah cuan. Pertanyaanku, kamu masukin duit di sini Captiao, ngetik gak Captiao 10 juta. Captiao 10 juta di 115. Terus kemudian kamu turun di sini, turunnya 13% ya. Kalau Captiao berarti 1,3 juta ruginya. 1,3 juta. Siap gak? Masukin cepet Tiao, masukin CM, ruginya 130. Pek Satiao 130 juta. Siap gak? Siap, gak apa-apa lah. Orang kaya, duit kecil itu, duit kecil. Biarin aja. Ya udah, terserah, silakan. Tapi kalau kamu gak siap stop loss di sini, ya jangan toh. Gitu loh. Jadi trading tuh gak harus ngikut orang terus. Mesti harus ngerti dirimu sendiri bagaimana. Singkat cerita tuh gimana sih, ngomongannya panjang banget. APLN bisa naik gak? Bisa. Kalau gak naik gak dibeli, gak direview by kemarin. Cuman APLN kalau saya bilang resiko fluktuasinya lumayan gede. Buat pemula lumayan gede resikonya. Oke, sekarang mari kita ke LPKR. Aku lagi ngebalikin gambar yang dibuat timku dan habis tak orek-orek tadi. Aku hapusin. Yang di tok-tok, yang di YT. Mari kita ke Igoy biar bisa ngelihat chart. Oke, mari kita ke LPKR Lipo Karawaci. You have to be very careful with this one. You have to be very careful. Kalau kamu cuma nanya bisa naik gak Ci? Bisa. Sampai 94? Bisa. 94. Ya, bisa nggak? Bisa. Ya, nanti kalau ada yang memutar balikan kata-kata saya, kata Ci Ellen, LPKR bisa ke 94, gak bisa ke 94. Hahaha. Jawaban. Ya, kalian lebih pinter daripada yang di luar-luar sana gitu loh. Jawaban itu kan aku gemes banget itu sebenarnya. Gemesnya tuh pengen tak cubit gitu loh. Jadi pas aku kalau ngobrol sama Titi itu, gemes ya Ti ya? Gemes aku bilang. Titi jadi favoritku sekarang. Turun. Sebentar, ini turunnya dikit nih. Ini dia pokoknya bisa sampai ke 94, tapi saham ini gue gak mau sentuh. Kenapa?
Lah wong ada lain yang lebih bagus kok. Sekarang properti gerak semua, masa pilih yang nomor 2, nomor 3? Sorry, saya nggak ada masalah dengan perusahaannya ya. Ini aku cuman mengomentari pergerakan harga saham. Hati nggak enak karena apa? Karena kenal gitu loh. So, aku cuman komentari harga saham ya. Gitu loh. Jadi harap dipahami juga. Asri, saat ini sih itu tadi ya PKR saya gak mau sentuh gitu. Karena gerakannya dia cenderung, nah ini juga sama, ini bakalan bisa naik juga, cuman saya nggak mau sentuh. Kenapa? Lawang udah ada nih loh, nungguin ini aja loh. Nih, ini valuasinya murah, UMTrade tapi jualan. MVest cuan, woi, MVest-nya ngehold. Kalau MTrade waktu itu breakdown di sini ya jualan tuh. Tapi kalau MVest jual di sini deh. MVest itu cuan ngehold. Nah, jadi yang belum punya, yang mau trading BSDE ya udah tunggu aja di sini di mana nih? Di level diskonnya sekitaran 1100. Atau mau pelit lagi 1080, catet pelit lagi 1080, catat. Nah, kalau dikit-dikit dicari salahnya ya bisa salah toh ya. Misalkan 1100 kesenggolnya 1115 misalkan gitu. Cialan gak kena di 1100 lah, pusing kepalaku ya. Jadi kalian udah pinter-pinter lah di sini lah ya. Jadi ini BSDE tungguin aja. Ini valuasinya murah, ini perusahaan bagus. Big money nggak mungkin nggak mau, tapi jangan sekarang deh. Ini aku ngelihat harganya naik, volumenya turun. Kayaknya bakalan beberapa hari ke depan dikasih diskon. Catat! BSDE masuk watchlist kita lagi. Catat. Oke, terus kemudian apalagi ya? Ini aku suka. Kalau buat investing yang ini aku suka nih. Kebetulan buat trading MTrade juga cuan dan belum dijual, belum di review sell. Cakep nih. Tunggu retracement ya. Kalau kamu nawar pelit nawarnya sekitaran 430. Tapi kalau nggak pelit 440. Catat. Oke, aku agak cepet dikit di sini karena ya. Terus sektor properti yang lain CTRA ini juga masih oke, masih sideways aja beberapa hari, kemungkinan akan ada normal correction, just normal aja. Terus kemudian satu lagi yang kelupaan, SMRA, Sumarekon sama BSDE, tungguin. SMRA ya, MTrade habis profit taking juga 8%, 1-8%. Kita lagi nungguin lagi untuk retracement. Ellen personally juga habis profit taking untuk trading SMRA, ngikut MTrade, dan aku lagi nunggu diskonnya juga. Kalau nunggu pelit di 595, kalau nggak pelit sekitaran 605 sampai 610. Oke, properti udah nangkep nggak? Nangkep lah ya. Oke. Terus satu lagi yang dicengin sama siapa sih? Aku tadi dikasih tahu sama satu netizen, sama Gama, Mas Gama. Happy birthday to you. Ya, Gama yang mana ya? Ada banyak Gama di sini. Oke. Ada satu fans di platform sosial media sebelah ya, sosial media saham sebelah. Jadi kalau aku mention dikira endorse lagi. Ya nggak apa sih, di Stockbit di sebelah. Bukan salah Stockbitnya. Yang tadi loh, satu orang ngomongin aku banyak saham tapi habis itu diserang sama followerku sendiri. Aku gak ngerti malan. Dijawab-jawabin terus dia takut dihapus sendiri. Kita keroyokin yuk, aku juga ngerti kok. Aku juga nggak tahu siapa udah di delete. Gak apa-apa, santai. Chill. Itu malah menguntungkan saya, menambah popularitas saya. Cuman kenapa saya bahas di sini? Jangan ngamuan, sabar. Saya bahas di sini supaya yang masih pemula, yang bingung-bingung, kalau nonton itu mereka akan bingung. Jadi chill ya, santai ya. Shh, tenang. Oke, habis ini kita nyanyi ya. BRI, kabarnya gimana BRI? Yang ngikutin terus pasti tahu ya BRI gimana ya. Oke, BRI sekarang dia akan membentuk pattern inverse head and shoulders gede. Jadi pattern demi pattern kita ikuti. Ya, nek wes metu ngene kan yo enak ketahuan. Tapi kalau misalkan kayak gini kan kamu juga nggak tahu ya pas turun di sini. Nih, 5 Agustus kemarin ya. Nah, ini kemarin waktu itu saya udah bilang
Bahkan 4 Agustusnya Catherine kita udah ngomong BRI kalau dikasih diskon masuk lagi. 5 Agustus jatuh. Intinya message utamanya adalah lo beli di 48 gak apa-apa, beli 49 gak apa-apa, beli di ini gak apa, jangan dijual. Jika dikasih kesempatan, sampai udah jelas banget ngomongnya waktu itu, sampai ke 4100, yaitu di the next support di sini. Ini area terbaik, best price, best price. You have to buy. Kalau gak kena di 4100, you still have to buy. Kita kasih tahu investors kita, ya, makanya jangan bingung ikut invest itu dikasih tahu, buy and sell kasih tahu, kita berizin penasihat investasi dari OJK satu-satunya, influencer Indonesia berizin investasi, bukan deng, M-Trade ngaku-ngaku, perusahaanku gitu ya. Nah ini pun sampai sekarang kita kasih tahu, beliau gak apa-apa. Tapi lebih dikit loh, apa-apa jinjai, wes tak hitungin, valuasinya murah-murah gitu loh dibanding BCA, BMRI yang bagus-bagus juga semuanya. Dua itu bagus nih beliau, gak apa-apa, jinjai. Takut ya wes, kalau takut nungguin diskon dulu berapa hari. Nanti udah diskon berapa hari masih takut gitu. Udah investor santai aja, udah chill, yang penting duit dingin. Kalau sudah duit dingin, sudah dikasih tahu valuasi, sudah dikasih tahu gak apa-apa, sudah dipok-pok, masih takut, berarti yang salah adalah emosi, mentalnya. Cari Coach Rio itu Koko Healing, kalau di TokTok tak iklanin terus dia karena bagus ya. Aku nggak ada di endorse dia, nggak dapat komisi, nggak ada apa, nggak, supaya nolong orang. Banyak orang yang panikan banget itu, oke, kita kasih ilmu saham, tapi kalau ternyata sudah dikasih tahu dia nggak bisa, terus kasih ilmu nggak bisa, berarti ada di sini inner child-nya yang perlu diberesin. Oke, balik lagi. Setelah saya kasih tahu ini tuh the best price loh, say, kalau dapat di sini ya siapin duitmu lah. Tapi saya ada ngomong, inget banget, kalau sampai gak turun di sini ternyata dia naik, you still have to buy. Untuk long term udah paling gampang ngajarin orang di jalan, supir ini ya, Grab ya. Aku harus ganti namaku di Grab kayaknya, karena saya tidak mau di mana-mana dikenal sebagai Ellen May. Aku kadang-kadang ingin menjadi, bukan sombong ya, gaya nih. Aku ingin menjadi manusia normal juga gitu loh. Jadi kalau saya lagi nggak ada sopir, saya nggak dikasih suami saya nyetir, nggak dikasih, nggak tahu kenapa, dan I enjoy that gitu loh. Kadang sopir lagi sakit, gak ada sopir, suami lagi di luar kota atau gimana, aku naik Grab gitu. Aku naik Grab atau naik taksi. Namanya, Mbak, ini Ellen May yang pakar saham bukan ya? Kalau di live kan saya bisa gini ya, ini curcol dikit ya. Kalau saya di Grab digituin, saya langsung oke. Introvertnya lagi keluar, lagi mau baca buku, lagi mau scrolling gitu. Diem. Tapi kasihan juga orangnya mau nanya, kenapa Pak? Saham yang bagus apa? Beli BRI aja Pak. Udah, aman. Gak usah pusing, naik turun, dia mau naik mau turun. Kalau turun gimana Kak? Gak apa-apa, udah hold aja lah, buat jangka panjang ya, bilang gitu. Nangkep ya? Makanya aku bilang berulang-ulang, dan itu udah vokal banget, jadi aku gak usah ngulang terus lah. Jadi kalau ada yang sampai ngatain katanya bisa sampai 4100, sorry ya. Makanya aku tuh bukannya mau ngebelain Titi yang kadang-kadang ngomongnya memang tajem ya, tapi memang kadang-kadang tak pikir-pikir bener juga ya. Bukan kamu loh, ada yang tersinggung, aku kok diomong nonton live-mu aku dibilang BODO. Enggak, bukan kamu, yang di luar sana tuh loh, yang di luar sana BODO tenan. Mohon maaf. Miss Helen kok gak nice lagi toh? Nice means nothing inside me care enough. Oke ya. Fair reason, hari ini ulang tahun. Happy birthday to you. Oke. Titi sopo? Titi itu adiknya Koko. Aku mau bahas saham apa ya? Oh, emas. Mari kita lihat harga emas. Hus, ki sopo iki? Ciawijaya. Hus, mau wedok. Ki bukan Ciawijaya. Sorry Cia. salah baca. Rea 0099. Hus, Rea. Gak boleh. Emas, mari kita lihat harga emas. Bercandaannya tuh loh, Rea tuh loh, bercandaannya nggak boleh begitu, Rea. Harus ladylike, Rea. Rusuh loh bercandaannya, nggak boleh loh. Kan
harus menjaga image saya sebagai seorang Cece. Oke. Salah nyebut orang pula tadi. Ya, tadi ada pattern falling wedges. Sekarang ini pattern apa? Gak usah bercandaan yang aneh-aneh. Ganti Yura. Kok Yura? Yura salah apa? Lihat di sini. Fokus, woi. Miss IHSG sepi, viewer naik terus. Gak lah. IHSG sepi gimana? Biarin aja IHSG. Sahamnya banyak yang ini kok, banyak yang rame kok. Aku mau kasih kesimpulan nanti market itu intinya gimana. Jadi belakangan aku banyak kasih discussion, sekarang hari ini aku mau kasih kesimpulan intinya gimana. Jangan kejang-kejang ya. Fandi Yulianto pintar, Obelix Samoyed pintar, kilo pintar semua. Ya komenmu udah bener itu, ya, gak usah komen aneh-aneh, gak usah ditanggapi komen-komen seperti itu, ya bener. Apa ini? Rising wedges. Rising wedges artinya apa? Tanda bahwa gasnya naik, sudah mulai apa? Sudah mulai melemah. Loh, kok malah the Fed turunin suku bunga, kok emasnya malah bisa turun, gimana sih? Gini loh, sudah ya, hampir jam 9 nih. Belum. Malah viewernya malah naik. Tok dan YT silahkan ke Ikoy. Nih, saya matiin dulu komennya. Mau jelasin. Emas tuh naik jika kondisi lagi tidak menentu. Perang, lagi pada takut resesi, lagi pada takut gonjang-ganjing, karena dianggap sebagai apa? Safe haven. Nah, kalau kondisi ekonomi dianggap mulai membaik, mulai ada soft landing, the Fed mau turunin suku bunga sehingga ke depan ekonomi akan membaik, emasnya bisa turun. Kenapa? Karena dianggap kondisinya sedang baik-baik saja. Sebentar. Sedang baik-baik saja kondisinya. Simpelnya kayak gitu ya. Nah, jadi gimana nih yang investasi emas? Menurut aku investasi itu buat jangka panjang, nggak usah kamu pikirin gitu loh. Emas, masih ingat piramida investing? Pinnacle, portfolio Pinnacle dari M-Trade. Wih, keluar hatinya. Di bawah apa? Cash. Di sini apa? Investasi saham, spesifik investasi saham. Di sini trading saham jangka menengah, dan di atasnya lagi swing trading LM Trade. Tapi kan mau perang nih sebentar ya. Di bawah sini adalah cash. Salah satu kamu nyimpan cash sebenarnya tidak hanya di deposito, tidak hanya di obligasi negara, jangan obligasi swasta ya, serem ya, bisa gagal bayar. Tapi juga salah satunya adalah emas. Emas ini naik turunnya sebenarnya tidak terlalu signifikan, tapi kamu bisa nyimpan di situ. Cuman Miss, aku kalau naruh duit di emas, nanti kalau emasnya ada turun naik gimana? Yang namanya investasi selalu ada resikonya. Tuh mesti cincai dikit gitu loh. Listen on, Miss Ellen punya emas 60 kg. Aku punya, emasku berapa kilogram ya? Nanti tak timbang dulu, namanya Mas David. Duh, distraction. Jadi mau ngomong apa tadi? Oh ya, cincai dikit. Maksudnya gini loh. Contoh, aku punya properti, beneran properti. Investasi emas yang aku masuk tadi dalam bentuk fisik ya, gitu loh. Misal ya, ini aku punya properti. Ini bukan misal sih, beneran sih. Aku punya properti. Terus aku bilang sama agent propertinya, tolong dong jualin nih. Saham aku udah naik kemana-mana. Sesimpel orang yang pemula aja loh, masuk BCA waktu pandemi kemarin cuannya banyak loh. Ini propertinya gimana ini gitu. Terus dia bilang, yaudah Cek, jual wae gitu. Kenapa dijual? Tukerin saham, kan banyak yang masih bagus, Cek kan ahli di saham gitu. Oh iya, oke. Tapi harganya aku maunya segini, gak mau aku rugi dari harga beliku. Perhatikan apa yang dikatakan oleh agent properti saya. Benar juga ya yang dia ngomong. Cek, yang di saham tuh kan ada yang namanya cut loss toh. Iya. Kalau Cici cut loss bisa tuker ke saham yang lain kan? Cuan enggak? Kalau trading, ya cuan sih. Oke. Kalau gitu, ini tuh Cici tuh lagi cut loss sebenarnya. Ditukar di saham. Rugi dikit untuk untung lebih besar ya nggak apa-apa lah. Dibilang gitu. Oh iya, kecuali Cici investing. Kenapa tuh investing? Kan Cici kalau investing kan ada floating loss kan? Floating loss gak apa-apa. Lah sekarang Cici kalau investing di properti, kok Cici nggak mau floating loss?
Kata-kata saya dipakai asam tenan. Bener juga ya, mindsetnya di saham di properti sama, cuman saya nggak tahan di properti. Cici ini moodnya lagi baik. Aku tuh lagi PMS lo, tau nggak? Moodnya lagi baik. Oke. Emas sudah, neraca dagang sudah, Antam sudah, fundamental Antam dibahas besok. APLN sudah, Timah. MBMA banyak yang dibahas loh, C. Banyak yang nanya loh, C. Mosok toh, Adi PTPP dong. MBMA lagi mau turun ke support 550-nya. Loh, udah tak bahas toh, support kuat. Belum tertarik sih, ya mungkin di 550 aku watch deh. Terus apa lagi ya, sebentar, tadi ngomong apa sih? Oh, propertinya ketinggalan. Pamer cuan dulu ya. PTPP lagi ada normal correction teman-teman, jadi kalau mau masuk better nunggu sampai 422 dulu. Ini harga diskon 422 dan turunnya dengan volume transaksi kecil ya. Ini yang masih punya, mau profit taking mau hold ya silakan, masih cuan judulnya. Oke, terus MDKA-nya gimana? MDKA potensi membentuk double bottom ya. MDKA membentuk double bottom itu gimana? Double bottom itu kayak gini loh, potensi kayak gini. Jadi ini ada potensi koreksi lagi. Ini kan kena downtrend line ya, bisa turun, potensi bentuk double bottom kayak gini. Oke. Terus PTBA lagi sideways, breeze, Wika, sebentar, aku bingung. Ini lagi potensi bentuk double bottom. Kenapa gak pernah bahas MTech dan MNCN ya? MTech Excel, ada yang nanya Excel. Excel lagi membentuk double bottom juga sih. Kita lagi masa wait and see ya. IHSG-nya udah agak-agak tinggi ya. ITMG, Petro lagi sideways aja, nggak kemana-mana, just wait and see aja dulu. Nah, yang menarik ini, inflasi turun bagus, tapi malah sahamnya merah, IHSG-nya merah. Bursa Amerika kemarin juga sempat merah. Kenapa kira-kira? Orang-orang udah gak peduli mau inflasi mau kagak, The Fed pokoknya udah mau turunin suku bunga. Ini perhatiin di sini nih. Dow Jones Futures hijau. Mau tak kasih kesimpulan nggak? Mau kasih kesimpulan nggak? Kasih kesimpulan ya. Kalian bingung nggak kondisi market saat ini? Ada yang bingung atau yang nggak bingung? Kalau bingung tulis bingung, kalau nggak tulis enggak. Bingung tulis bingung, enggak tulis enggak. Yang dicocok, yang di YC silahkan ke Igoy untuk nonton chart. Bingung nggak? Bingung atau paham? Sekarang market mau ngapain sih? Bingung atau paham? Gini aja deh, pertanyaanku gini aja deh, aku ulang ya. Ini kira-kira market sampai Desember bakalan bullish tuh naik atau bearish? Dari sekarang sampai Desember, nggak usah jauh-jauh, bakalan bullish atau bearish? Probabilitasnya lebih gede yang mana? Kalian yang jawab deh. Karena nanti kalau ada yang tidak mencintaiku bingung dong, ada yang bingung. Nanti jadi dipakai lagi ininya. Atau mungkin saking ngefansnya dia. Ada yang bilang bullish, Fulgentius Rufi. Kalau bilang bullish emang kenapa? Kenapa bullish? Tadi di Igoy Channel tuh banyak takjak mikir loh. Kalau ngelihat berita ya, BOE, Bank of America, itu bilang sekarang tuh udah nggak resesi lagi. Nggak resesi, kenapa? Terus kemarin pengangguran ini. BOE kayaknya udah kumpulin barang tuh, mau ngegas dia. Tapi ngelihat Bloomberg Technos bilang ini market masih khawatir resesi. Lu yang benar yang mana? Saya kasih satu kesimpulan yang saya sempat taruh di YT saya pada tanggal 6 Agustus atau 7 Agustus bicara tentang nih aku bukain ya di YT aku ya. Oke, yang di YT yang di TokTok bisa ke Igoy, aku share-nya di sini. Sebentar, aku share-nya di Igoy aku kasih lihat video yang ini. Bentar ya.
Mana sih tak search dulu. Ellen May mana sih? Ellen May YouTube. Oh, mtrade.id _YouTube. Ntar aku diblok sama tok lagi. Lupa tok-toknya nyala. Oke. So the video is this. Sebentar ya, sabar ya. Aku tahu kamu orang yang sabar dan baik hati. Sabar ya. Oke, this one. Perhatikan ini, komen tak matiin dulu. Gak usah pusing ya. Kamu nonton ini. Ini jawaban. 9 days ago masih kalah sama Titi. Makanya belajar terus dari dia. Cara bikin YouTube yang bagus gimana sih, luar biasa dia. Alarm resesi Amerika. Gimana saham Indo? Bursa saham dan crypto crash. Ini rahasia yang big money gak mau kamu tahu. Tak singkat aja di video itu. Intinya waktu itu aku mikir, ini kenapa ya kok tiba-tiba definisi resesi pakai saham roll dan lain-lain. Jangan-jangan ini adalah awal dari window dressing, di mana turunin dulu. Tadi ada satu follower aku yang DM aku cerita gini, dia tuh ada investasi reksadana entah di Jepang atau di Singapura ya. Intinya aset manajemennya tuh bilang jual tanggal 2. Jual semua, terus turun. Habis itu tanggal 6, tanggal 7 beli. You understand? Ini adalah part dari window dressing yang diturunin dulu, masuk dan beli lagi. Terus kok waktu itu terus cut loss loh, diulang lagi terus nih biar gak bingung. Trading ada beberapa cut loss, beberapa tidak cut loss, tapi investor buy. Invest gak pernah invest disuruh cut loss, invest buy. Trading cut loss sedikit normal, sampai sekarang saham-saham batu bara pun belum ada yang bisa breakout dari sideways-nya, tapi saham properti ya seperti Pewon itu kita masih hold. Oke, yaitu kesimpulannya sebenarnya. Terus aku mau kasih satu message buat yang sangat ngefans sama aku. Jadi aku mau nyanyiin lagu ini. Boleh nggak sih ini sama kebijakan dari Tok dan Ikoy. Aduh. Aku kok yakin Fed cut rate September, maybe this. The Fed sendiri udah bilang mau turunin suku bunga di September. Ya, jadi nyanyi dulu. Lagi Jackie, bukan Jackie nih, Yura nih. Ini pesanku untukmu yang sangat ngefans sama aku di Stockbit di sebelah. Semua sahamku kamu mention semuanya ya, pesanku ya. Kalau kamu tidak mencintaiku, aku bisa buatmu mencintaiku. Dengan cara apa? Nontonlah live aku ya. Jadi aku bisa buat kamu mencintaiku. Ya. Jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Romantis kan? Sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Udah. Katanya kena copyright ini, gak boleh. Udah. Puasa ya malam hari ini. Selamat malam. Sampai jumpa di mtrade morning briefing besok. Salam profit, dan tanggal 24 ada Mfest start hari besok jam 4 sore ada gathering Mfest. Sebenarnya aku nggak mau gathering jam 4 sore karena lagi pada kerja, pengennya jam 8 malam, tapi jam 8 malam ada live. Jadi ya sudahlah, besok gatheringnya jam 4 sore, yang nggak bisa nonton kita kasih recordingnya untuk investors. Salam profit, selamat malam. Nah, aku mau lanjut nyanyi tapi katanya nanti kena copyright. Gitu ya. Ya udah, Kamu bisa cuan Yura. Yang kenal Yura tolong diajak nonton live aku ya. Dah.